Perkenalkan, nama saya Naufal Agustian, 3 digit NIM terakhir 061. Saya berasal dari Semarang. Saya jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai pemrograman dengan subbab variabel. Oke, jadi di sini sudah ada PPT-nya. Kita akan membahas apa itu variabel. Jadi, variabel adalah suatu simbol atau tempat penyimpan data yang digunakan dalam pemrograman maupun ilmu pengetahuan untuk mewakili suatu nilai. Jadi, variabel itu contohnya kayak wadah kosong yang akan kita isi sebagai tempat untuk menyimpan data. Contohnya seperti ini. Nah, nama itu akan menjadi sebuah variabel untuk nama yang akan kita gunakan. Contohnya di sini ada yang saya gunakan nama dan diisi dengan Naufal. Lalu ada kelas diisi dengan B, umur di sini diisi dengan 18. Lalu untuk apa aja sih manfaat dari variabel dalam pemrograman itu? Jadi manfaat variabel dalam pemrograman itu untuk menyimpan data agar data dapat digunakan kembali. Yang kedua, menghindari penulisan ulang nilai yang sama. Yang ketiga, membuat program lebih fleksibel dan efisien. Dan yang keempat, memudahkan dalam pembacaan kode. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam web Scratch. Di sini kita akan langsung belajar aja mengenai variabelnya. Jadi nanti bakal kayak gimana. Nah, jadi sini kita akan menunjukkan variabel di sebelah sini. Jadi contohnya seperti ini. Pertama masuk ke bagian variabel. Lalu kita buat sebuah variabel dengan kata nama. Oke, sudah. Lalu kita masukkan variabel seperti ini ke dalam sini. Lalu ini juga. Ini kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita cari jawaban. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti di sini kan sudah keluar nih nama tapi 0, kosong karena belum kita isi. Sekarang kita coba isi dulu dengan cara kita running. Kita isi Naufal. Oh iya, ini diganti dulu ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah keluar tulisannya ya Naufal. Oke, sudah benar ini Scratch-nya tadi agak error berarti ya. Nah, jadi begitu teman-teman untuk memasukkan variabel ke dalam sebuah pemrograman itu sebenarnya cukup simpel. Sama seperti kita tadi membuat pertanyaan mengenai nama tadi, ketika kita bertanya mengenai nama kan sebelumnya kan cuma keluar halo Naufal atau halo apa tanpa keluar variabel seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengkreasikannya seperti ini juga. Semisal kita membuat umur ya teman-teman. Kita buat umur. Oke, kita pasang lagi, kita cari ini, seperti ini. Lalu
kita tambahkan Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kasih jawaban di bagian variabel ini. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak bisa. Oke, di sini kita tulis umur. Nah, misal di sini umur kan, kita tulis misal 18. Kita coba. Oke, langsung muncul di sini umur saya 18 dan nama saya Noval. Begitu teman-teman. Nah, misal kita ingin mengoperasikannya nih. Jadi nanti munculnya bisa seperti ini. Misal mereka 18. Sekarang kita coba eksperimen, kita tambahin 10. Ketika 10 tahun lagi umur saya, oke, sudah bisa ya teman-teman di sini untuk pengoperasiannya. Tapi di sini kita tambahin spasi dulu. Oke, kita coba lagi. 10 tahun lagi umur saya 28. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan variabel di Scratch. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi atau website Python. Saya menggunakan Replit seperti kemarin. Di sini kita akan mengulas lagi mengenai variabel. Sebelumnya kita di video sebelumnya sebenarnya kita sudah menggunakan yang namanya variabel berupa seperti ini ya teman-teman.
Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah menggunakan variabel seperti ini. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu, ini juga termasuk variabel ya teman-teman, karena kita juga akan menginput sebuah nama ke dalam sebuah variabel berupa name ini teman-teman. Jadi kayak gini, kita running dulu ya. Siapa namamu? Nah, jadi itu teman-teman. Jadi hal seperti itu juga termasuk ke dalam penggunaan variabel. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba umur. Oke, salah. Oke, kita coba ya teman-teman. Naufal, berapa umurmu? 18. Umurku 18 tahun. Jadi begitu teman-teman. Nah, tadi kan kita kan juga menggunakan variabel yang menggunakan pengoperasian ya tadi. Ada yang 10 tambah 10, terus berapa umur kita ke depannya. Itu juga bisa digunakan ke dalam Python. Jadi nanti jatuhnya seperti ini teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita input. Nah, di sini kita coba ya, teman-teman. Oke, di sini ada kesalahan di bagian ini. Kita coba print. Oh iya, lupa dikasih print ya. Dalam 10 tahun saya akan berumur Nah, oh iya tadi kan saya lupa menjelaskan kenapa di sini menggunakan in, karena di sini kita menggunakan bilangan bulat teman-teman. Di bagian ini umur kita akan menginput sebuah angka. Nah, supaya bisa dioperasikan kita perlu menggunakan in teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gak menggunakan in, kita menulis angka 28, nanti jadinya 28 sama 10, jadinya kan 2810 malahan. Nah, di sini kita gunakan in supaya benar-benar menjadi sebuah operasi teman-teman. Oke. Setelah itu
Di sini kita gunakan str atau string. Itu fungsinya sebagai penambah kalimat. Jadi supaya saat kita menginput sebuah angka di bagian in, nanti akan di print melalui si string ini teman-teman. Jadi kalau misal awalnya in, jangan lupa diakhiri dengan string nantinya di printnya begitu. Umur masa depan. Oke teman-teman, maaf ya sebelumnya tadi ada kesalahan ternyata setelah saya cek. Oke, jadi di sini tadi saya di bagian umur masa depan itu lupa saya masukkan underscore-nya teman-teman, jadinya error. Terus ternyata untuk in-nya itu bukan dimasukin di bagian operasi ini, tapi di bagian umurnya ini teman-teman. Jadi untuk menginput sebuah angka, ternyata untuk in itu di bagian tempat penginputan sebuah angka, jadi di bagian umur itu. Nah, karena kan di bagian umur itu kan tadi kan sama kayak nama, perlu menginput nama, lalu untuk umur kita perlu menginput sebuah angka, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Kita running. Kita tulis 18. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dalam 10 tahun saya akan berumur 28. Oke. Mungkin yang masih bingung tadi kalau semisal saya tidak memasukkan in, jadinya seperti apa, kita coba ya teman-teman. Kita hapus. Oke. Nah, di sini jadinya error teman-teman. Tidak bisa. Not into str. Atau tanpa str, coba bagaimana jadinya. Oke, juga salah. Karena di sini kita tidak menggunakan in dan str ya teman-teman. Kita coba dulu. Nah, tetap tidak bisa ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan in dan str atau string. Oke. Untuk variabel seperti itu ya teman-teman pembelajarannya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai komen. Komen itu seperti apa? Jadi ketika kita menggunakan komen itu ada beberapa program yang tidak bisa dijalankan. Jadi kayak kejeda gitu. Contohnya seperti ini. Saya akan menggunakan komen di bagian name. Nah, jadinya tulisannya warnanya hijau. Kita coba running. Oke, di sini ada errornya, name is not defined. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Karena kita running, kita coba di bagian ini.
Nah, di bagian ini juga tidak bisa karena umur not defined. Jadi running itu seperti kita menjeda sebuah program sehingga program tersebut tidak bisa dijalankan tanpa kita hapus. Jadi kalau misal kita sudah komen, program tersebut tidak bisa dijalankan untuk sementara selama kita masih menggunakan komen tersebut. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja video dari saya untuk materi hari ini mengenai variabel sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di lain waktu. See you.